Halo sahabat BPR se-Indonesia, salam sehat, baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini kita bersama dengan Ibu Ani Lestari. Beliaunya adalah Direktur Utama BPR Wiradana Putra Mas, satu grup dengan perusahaan yang sangat terkenal yaitu Ciwi Kimia, dan beliaunya juga menjadi pemegang saham dari 3 BPR. Ya, hebat kan beliaunya. Di samping itu, beliaunya juga menjadi pengurus Perbarindo yang membidani, bahkan mendokteri, tidak sekedar membidani, yaitu Perbarindo, Yapindo, dan menjadi pelopor di Indonesia, terutama di Jawa Timur, terkait dengan APEC. Beliaunya ini sudah merupakan senior kami di kepengurusan Perbarindo, juga merupakan sumber inspirasi bagi teman-teman BPR di Jawa Timur, baik yang konvensional maupun yang syariah. Karena begitu rame-rame ada BPR syariah, beliau langsung membuat. Nah, itu hebatnya Bu Ani. Nah, kali ini kita kulik dari beberapa hal itu tadi, bagaimanakah ceritanya beliaunya mengenai karir BPR sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan pandemi ini, BPR-nya selalu adem, ayem, dan tentrem serta bahagia. Nah, bagaimana dia? Ini beliaunya kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat itu yang utama Bu. Tadi salam kita kan. Iya. Sehat karena dan happy. Ya, gitu ya. Iya betul. Nah, ini kita mulai saja Bu Nje. Barangkali ya bisa bercerita untuk teman-teman kita, karena di kala pandemi ini bisanya YouTube dan Zoom Bu. Maka ya, kita betul ya. Akhirnya kita biar ada eksis dan menjadi inspirasi dari teman-teman BPR se-Indonesia, barangkali ya kita saling berbagilah untuk saling menguatkan, barangkali ini menjadi imun, baik imun tubuh kita maupun imun buat BPR kita gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, ceritanya Ibu dulu berkarir di BPR itu gimana nih Bu ceritanya sampai itu, jadi kita roman-romannya dulu gitu. Oke. Terima kasih Pak Fandi. Ya, saya terima kasih juga diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama untuk teman-teman. Satu kehormatan juga, saya juga bisa masuk di AAF 77 ya. Iya betul. Diajak ngobrol di sini nggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang luar biasa buat saya, karena ini ide-ide semacam ini sebenarnya yang diperlukan untuk teman-teman, kebaikan teman-teman semua. Ini luar biasa buat saya, ide-ide ini. Nah sebenarnya Pak Fandi, saya nih berkecimpung di BPR itu sejak tahun 94 di Wiradana khususnya. Itu tahun 94 saya bergabung di sana. Lama sekali. Sudah lama. Sebelum krisis moneter. Kalau orang itu udah mulai dewasa ya, sudah dewasa. Yang penting sebelum krisis ya Bu. Tapi sampai sekarang masih belum bisa sebesar BPR-nya Pak Fandi. Gitu. Kalau saya kan walaupun besar kan tetap kuli Bu. Tapi kalau Ibu kan pemilihnya, itu yang lebih penting Bu gitu kan. Jadi begini. Saya pengennya pensiun punya Bu. Jadi begini Pak Fandi, kebetulan ini kan tahun 94 itu saya udah bergabung dengan BPR Wiradana. Nah dulu itu berdirinya BPR Wiradana itu dengan modal masih 100 juta pada waktu itu. 100 juta saja sudah regulasi bisa. Pak Tuh ya? Iya, masih bisa buat BPR gitu ya. Sudah punya BPR. Tapi tujuan utamanya BPR Wiradana dulu itu adalah untuk community development ya. CSR-nya di sana. Ciwi Kimia. Jadi pada waktu itu diharapkan BPR Wiradana itu bisa membantu mengembangkan perekonomian di sekitar pabrik begitu, karena biar masyarakat itu tidak semua menginginkan untuk jadi karyawan saja gitu ya. Kan kebanyakan orang kan cenderung untuk amannya kan jadi karyawan. Kita mencoba untuk membantu mereka untuk mengedukasi, memberikan fasilitas, mendampingi untuk memulai satu usaha. Tapi dengan berjalannya waktu, BPR ini kan nggak mungkin toh kalau hanya sekitar situ saja gitu ya. Nggak ada karyawan, kita nggak sampai dengan hari ini tuh tidak ada pembiayaan kepada karyawan Pak. Dulu sempat sebentar, tapi setelah itu saya sudah nggak ada lagi. Jadi karena di situ ada koperasi yang sudah siap membiayai sendiri Ciwi Kimia ya, itu koperasinya lebih gede dan bahkan bisa memiliki BPR ini. Sebagian sahamnya adalah pemegang sahamnya adalah
koperasi karyawan. Koperasi karyawan, siap. Nah, terus kemudian akhirnya di situ saya dalam memanage BPR ini, itu kan kita fokus ke CPS ya, core banking systemnya. Dan yang kedua tentunya dari BPR ini kita tahu bahwa SDM adalah satu aset yang tidak bisa kita kesampingkan gitu, karena memang ini SDM ini. Nah, dari pengembangan SDM itu saya tidak memungkinkan kalau misalnya kita itu mengkader seseorang tanpa ada reward and punishment gitu ya. Siap. Nah, berawal dari sana, akhirnya saya berpikir kalau saya sudah ngader, sudah membuat mereka bagus, tapi kalau saya tidak menyediakan jenjang karir kan susah. Oh, karir path-nya harus disediakan. Akhirnya tersedia akhirnya kita pengembangan yang lain. Lah, untuk menyediakan itu ya kecuali kalau misalnya direksinya mundur gitu, baru mungkin yang bawah naik gitu ya. Nah, akhirnya kita akuisisi BPR Taman Dana. Terus kemudian kita buat kantor cabang. Kita buat kantor kas. Terus kemudian kita buat juga BPRS Anissa Mukti itu. Nah, itu semuanya dari direksinya, semuanya pimpinan-pimpinan ini berasal dari kader-kader kita gitu. Ya mungkin ada satu kalau nggak salah yang pada waktu itu bergabung dengan kami dari luar. Tapi lainnya semuanya kader dari dalam. Siap. Nah, jadi karir itu jelas punya. Betul. Menyediakan itu. Tapi sebenarnya sih kalau saya amati sekarang ini sebenarnya kalau bisa dijangkau memang tidak terlalu banyak kantor tuh lebih efisien sebenarnya. Untuk sekarang yang ini, Bu. Tetapi karena memang kalau misalnya kita nggak begitu, kita nggak akan mungkin mendapatkan karyawan yang baik. Satu itu, terus yang kedua untuk membuat saya bisa aktif di Perbarindo pada waktu itu, CPS saya ini harus bagus. Jadi saya mendevelop ini dari sejak tahun 99 sampai dengan hari ini sehingga kami tenang-tenang saja gitu. Nah. Oke Bu, tadi kan udah di explore terkait dengan di ini. Gimana sih Bu dulu kok bisa Bu akhirnya menjadi pemegang saham? Itu kan menjadi cita-cita semua orang gitu, atau gimana gitu Bu? Kalau triknya itu karena kita terus terang Bu, karena direksi punya masa ya, punya masa waktu 5 tahun, ada yang 4 tahun dan macam-macam. Nah, Ibu gimana itu? Ini juga barangkali perlu Bu untuk pensiun kita Bu gitu. Itu. Saya ini pemegang saham kecil saja Pak, tapi kan tetap ini Bu akhirnya ada kontribusinya itu akhirnya aman lah, safety lah Bu buat kita. Jadi begini, kalau misalnya untuk pemegang saham itu sebenarnya itu kita itu berawal dari diri kita sendiri sih. Jadi kita itu harus mencoba untuk memberikan rasa percaya ya, trustnya pemegang saham kepada kita. Sehingga sebenarnya tidak hanya dari sisi jadi pemegang saham Pak. Kalau kita sudah bisa memberikan kepercayaan kepada pemegang saham, stakeholder lah, stakeholder yang lain, yang terutama pemegang saham karena ini berkaitan dengan saham pemilikan itu secara berkala nanti pada waktu kita membuat BPR baru akhirnya ada. Terus kemudian kalau misalnya kita tuh benar-benar memang dibutuhkan, saya yakin mereka juga akan ingin kita terlibat secara langsung di dalam. Itu juga biar mengikat integritas kita. Betul, gitu. Jadi tunjukkan bahwa kinerja kita baik. Saya tidak pernah berpikir berapa gaji saya. Yang penting adalah bagaimana caranya BPR ini bisa berkembang, dan komitmen saya dengan karyawan itu kita bekerja itu tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Itu yang membuat kita nggak berat untuk membuat mereka percaya itu. Kita pasti akan lebih bisa bekerja keras tanpa ada pamrih apapun. Daripada nanti dibajak orang lain, mendingan tak kasih saham gitu. Ini untuk pemegang saham harus ini nih gitu. Sedikit lah, nggak banyak, tapi sekedar untuk ngikut saya aja. Itu juga merupakan bagaimana trik and tipnya bagi pemegang saham untuk bisa mempertahankan orang yang punya kredibilitas, punya loyalitas, dan akhirnya dia tidak mikir bagaimana pensiun ke depan atau segala macam gitu. Terus nanti Pak Afandi juga menanyakan kenapa kok bisa sempat nyampaikan adem ayem gitu ya. Kita ada regulasi apa saja gitu tuh.
Saya tuh kepengen sebenarnya ya saya tidak mengguruin nih Fandi ya, tetapi sharing saja ya sharing. saya. Nanti judulnya di YouTube kita temu sharing. Temu sharing. Jadi begini, saya masih ingat ya, regulasi itu sejak dari dulu itu membuat beberapa BPR itu sempat kelimpungan juga, ya. Nah, itu kenapa di BPR Wiradana Group itu enggak? Itu karena ya mungkin barangkali ada satu kesempatan buat saya itu kan jadi pengurus Perbarindo. Itu kan lebih dulu mendapatkan informasi, satu. Sehingga bisa antisipasi, Bu. Betul. Kedua, saya itu orangnya sering mencoba untuk mengambil hikmah, menganalisis apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya dari kemarin-kemarin seperti itu. Itu saya selalu melakukan itu. Nah, pada waktu awal dulu saya masih ingat nggak sekarang ketentuan akhirnya kita diminta untuk ini yang paling kerasa itu pada waktu ini untuk aktuaria. Oh ya, itu lumayan tuh kan ya, gede banget itu. Membuat pencadangan untuk pensiun itu lumayan itu. Lumayan itu. Dicicil ada yang 3 tahun sampai 5 tahun tuh BPR, Bu. Temuannya selalu itu aja waktu pemeriksaan. Salah satu contoh itu sudah saya antisipasi sejak awal ya, sejak tahun 2000-an tuh saya sudah mencoba membuat cadangan itu. Cadangan untuk pensiun itu. Saya sudah berhitung kalau misalnya karyawan umurnya sekian, pensiun tahun sekian, gajinya saya prediksi naik 10%, pada waktu akhir sampai pensiun akhirnya berapa gitu. Nah, ini yang saya lakukan dengan masukkan di cadangan umum, sehingga pada waktu ada ketentuan itu saya tinggal balik aja, makanya saya tenang aja gitu. Itu satu. Terus tentang permodalan itu juga begitu. Pada waktu itu saya mempelajari bagaimana tahun 94 itu masih 100. Naik 500, naik 1 miliar, terus naik 2 miliar. Modal di store ya, belum modal inti. Dulu nggak ada ketentuan modal inti, modal di store. Nah, saya berhitungnya pada waktu itu dengan adanya, saya yakin bahwa dengan perkembangan zaman yang dulu harga emas sekian jadi sekian itu kan juga jadi barometer toh ya, jadi barometer. Nah, dari kondisi itu saya yakin bahwa dulu kalau misalnya kita membiayai orang dengan pembelian kendaraan cukup 20-30 juta udah bisa beli truk loh dulu. Nah, sekarang saat ini udah nggak mungkin kan. Nah, itu saya melihat itu nggak mungkin juga kita bertahan dengan modal yang seperti sekarang gitu. Pasti nanti akan terus berkembang seperti itu. Nah, strateginya adalah saya dengan pemegang saham itu setiap ada RUPS dan sebagainya, atau pada waktu kita ngobrol-ngobrol dengan komisaris, saya memasukkan itu. Berkomitmen, Bu. Betul. Ini memberikan, kan mereka bukan orang perbankan ya. Jadi saya tuh selalu memberikan pengertian kepada mereka manfaatnya. Kenapa sih harus modal? Iya. Perlunya modal itu untuk apa saja. Jadi kalau kita pengen besar, pemberian kredit yang agak besar ya tentunya ada kebenturan dengan BMPK. Ya kan gitu. Kalau kita mau ekspansi, saya harus begini, apalagi kan ketentuan yang sekarang modal inti harus sekian baru bisa ekspansi untuk cabang dan sebagainya. Nah, itu sudah saya antisipasi sejak tahun 90 berapa itu. Jadi 5 tahun pertama nggak boleh diambil modalnya. Terus kemudian setiap tahun itu pada waktu dibagi itu saya sisihkan masuk ke modal. Ke modal atau ke cadangan? Enggak, cadangan. Oh, enggak, cadangan. Langsung modal. Jadi langsung. Berarti pajak, Bu, biasanya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kalau langsung masuk modal itu saya sudah aman gitu, nggak mungkin akan ketarik lagi gitu, untuk apa-apa lagi, nggak mungkin gitu. Nah, kebetulan pemegang saham, betul, kebetulan pemegang saham itu komitmennya ada di situ, iya oke gitu. Nah, terus akhirnya setiap tahun kita ini, sehingga sekarang modal di setor kita udah melampaui 6 semua, kecuali Anissa Mukti tinggal sedikit lagi gitu ya, karena dia kan memang yang baru lahir gitu ya, jadi di antara grup ini yang dia yang paling baru. Tinggal sedikit lagi, itu strategi untuk modal. Terus kemudian masih ingat nggak kalau misalnya waktu itu accrue itu juga sempat itu. Nah, itu juga terus kemudian PPAP, PPAP dan sebagainya. Kalau saya PPAP juga sama, saya tuh cuman
berkaca dari strategi saya pada waktu ini aja. Kita sekarang Pak Afandi pasti ada installment, ada reguler gitu ya. Sekarang bayangin aja kalau pada waktu ada akhir bulan ternyata ada reguler yang masuk ke cadangan kita langsung gitu kan ya. Nah, agar tidak sampai terjadi seperti itu, saya mengantisipasi lebih. Jadi perhitungan itu sudah 120% kebijakan yang saya buat, plus lagi saya tidak memperhitungkan nilai jaminan. Sehingga kalau misalnya sehingga kalau misalnya ada fluktuasi itu saya tidak gitu loh. Itu jadi semuanya saya rasa bisa dilakukan kalau ada pemahaman ya, persepsi yang sama antara pengurus dan pemegang saham. Ini kan kalau kita mau ke sana kan ngurangin laba nih Pak. Pasti jadi masalah. Ini kalau kita bisa memberikan pemahaman sedikit demi sedikit gitu kepada pemegang saham dan mereka akhirnya paham semuanya, nggak akan ada keberatan gitu. Jadi pada waktu RUPS itu benar-benar kita paparkan gitu bahwa nanti kedepannya akan begini dan prediksi saya pada waktu itu modal disetor itu akan jadi 10M. Jadi makanya kami dari pemegang saham itu semuanya ngejar untuk sampai ke sana. Nggak taunya sekarang modal inti yang naik. Ya saya masih aman-aman. Nanti kalau modal disetornya ini ya saya masih aman gitu. Saya ingat sekali Bu. Terus kalau bicara regulasi yang membuat yaitu dulu itu NPL itu masih masih di atas 5, 10 bahkan 12 itu nggak apa-apa. Begitu itu ada sebenarnya nggak ada regulasinya loh Bu, NPL harus di bawah 5 itu. Betul. Itu hanya best practice. Betul. Akhirnya inilah yang menjadi patokan dan akhirnya juga NPL itu langsung bermati-matian. Tapi akhirnya BPR bisa juga. Tapi kan ada bagusnya. Iya ada bagusnya sih. Makanya ada semua kan berupaya untuk menurunkan kan waktu jadinya. Itu gimana Bu? Ibu apakah di grupnya Ibu apakah kalau lihat dari pemaparan Ibu kan otomatis sudah mengantisipasi. Paling tapi kan bagi BPR lain waktu itu dulu NPL 10 nggak apa-apa. Ini kalau NPL 5 nggak ada ketentuannya, tapi pas pemeriksaan NPL Anda lebih dari 5% ya gitu. Kalau di Wiradana itu grup Wiradana Group itu ada target Pak. Target itu untuk di wilayah masing-masing itu hanya 0,5 targetnya. Lebih dari itu insentif nggak keluar. Kayak bank tertua kita BRI. Terus kemudian kalau untuk yang konsolidasi itu tidak boleh lebih dari 1%. Dan kalau itu saya gimana Bu? Hapus buku atau enggak? Harus selesaikan ini. Harus selesaikan. Tetapi kalau memang sudah mentok baru ada hapus buku. Kan saya sudah cadangan sudah ada gitu ya. Tapi pasti mereka juga akan balik kan. Mereka balik. Jadi meskipun hapus buku saya nggak khawatir karena apa? Kita memberikan kredit itu jauh di bawah nilai jaminan. Sehingga pasti nanti akan dicari lah kalau kan ke depannya. Berani eksekusinya gitu. Jadi meskipun saya nggak melakukan eksekusi, mesti mereka nanti akan cari. Kalau memang itu orangnya menghilang, kendaraannya jaminannya misalnya sudah nggak ada gitu ya. Itu seperti itu Pak. Jadi memang di tempat kami itu kita sudah antisipasi dengan mekanisme kreditnya, proses strategi untuk proses semuanya. Jadi itu dari nggak bisa satu persatu, itu satu kesatuan. Jadi misalnya dari peningkatan skillnya SDM-nya, kemudian skillnya nggak cuma skillnya saja, kita mesti dari sisi dari dalamnya ini untuk menjadi seorang yang punya karyawan yang benar-benar nih prosennya itu sangat dibentengin dari awal. Betul, jadi banyak hal yang menjadikan akhirnya mereka lebih berhati-hati. Kemudian kebijakan yang kita buat pun juga menjadi satu kesatuan. Jadi seperti contoh misalnya gini, ada reward and punishment. Kalau misalnya kamu bagus ya begini, kalau kamu nggak bagus begini, begitu. Nah, sehingga akhirnya teman-teman dan satu hal ya yang menurut saya kalau saya lihat itu satu orang ini sebaiknya diberikan tanggung jawab satu wilayah, gitu ya. Terukur jadi. Betul. Jadi mereka itu bisa mengukur dirinya sendiri dan bisa membandingkan dan terbuka ya sistem kita. Dia bisa membandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kenapa teman lain bisa marketing sekian, aku nggak bisa. Kenapa yang ini bisa NPL-nya sekian, aku nggak bisa. Itu kan bisa mengukur dirinya sendiri. Akhirnya terjadi pemacu antar
Betul. Itu yang jadi bukan saya kok sebenarnya, ini teman-teman sendiri yang berjalan. Nah, dari berdiri sampai dengan hari ini karena prudent kita yang ini, makanya saya tidak bisa besar-besar seperti Pak Afandi. Yang penting ruangnya besar, labanya besar kan gitu Bu. Kalau saya itu kebetulan jangan ini Bu, karena butuh menara suar, jadi beda performanya. Jadi nanti kalau di tempat kami itu seperti itu Pak. Jadi yang penting cuan Bu ya. Pokoknya tetap cuan ya, hati-hatinya utama gitu. Sehingga akhirnya NPL pada waktu itu sampai sekarang. Nah, dengan adanya pandemi ini, pada waktu krisis 98 kita aman. 2008 masih aman. Tapi krisis yang sekarang ini akhirnya kita harus realistis. Jadi istilahnya begini, kalau kita membuat target itu harus realistis yang sekiranya mampu untuk dicapai oleh seseorang. Jangan sampai membuat target yang membuat mereka akhirnya down. Gitu. Nah, harus secara makronya juga dilihat. Betul gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini ya NPL saya berikan relaksasi juga. Saya sudah dikasih relaksasi sama regulasi, saya juga memberikan relaksasi kepada mereka. Terutama restrukturisasi. Tapi jangan sampai Bu, restrukturisasi sampai dengan 3. Re itu kembali, struk itu struk. Jangan sampai struk yang ketiga itu lumpuh atau meninggal gitu. Nah, ini gitu. Nah, ini akhirnya benar juga, itu bisa juga diterapkan di BPR loh. Apa saja dalam kehidupan itu saya pikir bisa diterapkan dalam pekerjaan kita. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita juga naikkan untuk kita berikan target untuk sampai dengan 1,5% saja. Jadi dari tadi di bawah 1%, sekarang bisa sampai 1,5. 1,5 dan sangat ini Bu, sangat ekstrim itu. Itu satu itu. Terus kedua, target untuk ekspansinya yang tadinya sekian turun 50%. Karena kondisinya yang seperti ini. Nanti kalau misalnya tutup target malah ngawur. Nanti. Nah, itulah yang saya bilang itu satu kesatuan. Jadi dari kebijakan, dari pembentukan SDM, kemudian kemudahan mereka untuk melihat data, jadi CBS kita. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya itu yang menyebabkan di Wiradana Group itu NPL-nya bisa terjaga. Oke Bu, yang tadi ini kita kembali lagi. Bagaimana Ibu dulu mengakuisisi BPR lain sehingga Ibu menjadi grup dan nanti sampai ke Anissa Mukti. Nah, itu ceritanya bahwa itu bisa itu sedikit aja bahwa barangkali kan teman-teman di kala pandemi ini juga bisa berpikir untuk merger barangkali atau mau ngakuisisi dulu agar satu pandangan baru di merger gitu. Boleh juga bisa. Memang kalau menurut saya merger itu memang berat. Makanya diakuisisi aja dulu Bu, BPR kecil. Diakuisisi baru di merger. Nah, gitu lagi mana? Kalau saya dulu kalau untuk di BPR itu memang kan saya udah cerita tadi itu memang saya ingin ada jenjang karir buat karyawan. Betul. Terus kemudian ada memperluas jangkauan wilayah kerja gitu. Daripada buka cabang mendingan ini gitu. Gitu pada waktu itu, dan waktu itu kan juga modal juga nggak terlalu besar kan ya. Nah, akhirnya kita coba untuk mencari BPR yang sekiranya bisa gitu. Akhirnya kita bisa punya kesepakatan dengan pemiliknya, bisa kondisinya 0 gitu. Jadi saya nggak terlalu berat gitu. Jadi kita dapat izin saja. Gitu. Itu yang bagus juga nih. Jadi dilihat saja bagi yang pengen akuisisi ya toh, yang kecil-kecil aja yang gede. Daripada nanti mendirikan modalnya harus 100 miliar. Mendingan cari BPR tapi yang 00. Betul. Yang beli izinnya. Nanti di merger. Terus kemudian Pak Afandi jadi pemegang saham. Betul. Oh, ternyata ini rahasianya. Oke, itu yang teman dana Bu. Tapi ada suatu saat ada regulasi yang mempermudah untuk pendirian BPRS. Akhirnya Ibu membuat Anissa Mukti. Ceritanya gimana Bu? Ceritanya itu sebenarnya pemegang saham saya itu salah satunya adalah Ketua PT dulu itu. Gitu. Nah, dari Ketua PT ini kemudian berpikir ngobrol, coba deh bikin syariah gitu. Nah, kok pas waktu itu ada regulasi itu. Nah, akhirnya kita buat gitu. Jadi beliaunya Ibu Anissa ini
paham ketentuan konvensional, paham ketentuan syariah, akhirnya cari yang abu-abunya gampang. Begitulah, sedikit ya, nggak terlalu banyak juga. Jadi waktu itu lanjutkan Bu yang tadi cerita Bu, yang untuk Anissa Mukti. Itu setelah itu, nah ada kendala juga sih pada waktu itu karena saya kan nol botol untuk syariah, ya. Untuk syariah anjir. Tapi dengan berjalannya waktu saya mencoba untuk belajar dari beberapa teman-teman, dan pada waktu itu ya semuanya ya aduh berat banget gitu, yang dari dalam kita itu kita balik aja gitu. Kita karena berat ya. Mengkader dari dalam Bu. Itu dari dalam dari kita, dari grup kita taruh di sana. Mereka merasa berat banget pada waktu itu untuk pengelolaan awal-awal BPRS itu memang berat banget, tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kecuali kalau BPR itu memang ada terkait ya dengan mungkin pondok dan sebagainya, mungkin gampang gitu ya. Ada usaha grup dan sebagainya lah. Kebetulan BPR kita ini nggak ada usaha grup, jadi ya murni memang benar-benar sesuai dengan tujuan utamanya. Tapi sekarang kan tetap survive Bu. Amin. Itu yang tetap ini bagian dari untuk menghidupkan baik BPR dan BPRS bisa bersanding dan mempunyai segmen tersendiri di masyarakat. Oke Bu, kita sekarang udah menginjak yang dulu kan Perbarindo ini Bu. Kita setelah berorganisasi Bu telah membentuk, terus akhirnya terbentuklah Perbarindo yang di Jawa Timur dengan dimulai oleh Pak Gatot Bu ya sebagai ketua pertamanya. Dan Ibu juga termasuk yang membidangi. Cerita dong Bu terkait dengan Perbarindo di Jawa Timur waktu itu seperti apa, terus sampai kini lah bagaimana Ibu terbentuknya, terus inilah bagaimana kita juga sebagai organisasi yang bisa barangkali menjadi sparring partner untuk regulasi agar kita juga saling kontribut untuk industri ini. Industri BPR ini Pak, saya itu tahun 95 itu baru bergabung dengan Perbarindo kan, 94 masuk, 95 saya bergabung Perbarindo. Sebenarnya Perbarindo itu sudah ada pada waktu saya masuk itu sudah ada, tetapi zaman itu selain eksistensinya kurang, yang namanya BPR itu nggak ada orang yang mau ngelirik gitu loh. Ya mereka itu melihatnya sebelah mata aja, masih menyamakan apa sih BPR itu gitu. Banyak orang yang nggak tahu. Nah, pada waktu pemilihan ini ketua pada waktu itu Pak Gatot itu minta Pak Edwin pemegang saham saya itu sebagai dewan penasehat gitu. Melihat itu kondisinya pada waktu itu rapat tempat yang ya kurang pas gitu. Aduh Bu, kalau seperti ini pantesan BPR ini nggak akan bisa dilihat. Coba dia dinaikkan performance-nya agar punya bargaining power. Gitu. Nah itu untuk upaya ke sana itu ya butuh pengorbanan material dan imaterial gitu ya. Bahkan spiritual juga. Betul. Spiritual juga ada. Ya betul, memang benar. Jadi ada yang pro kontra kan, ya pasti itu dalam kehidupan di masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada begitu, udah biasa lah. Nah itu yang menyebabkan ini. Jadi kita coba untuk menaikkan ini, bagaimana agar BPR ini punya bargaining power bagi regulasi gitu, dan yang lain juga gitu. Dan yang utama adalah akhirnya dari asosiasi muncul, akhirnya mereka tahu BPR. Jadi kita tuh pengen mengekspos bahwa ini BPR itu juga bank gitu loh. Itu awalnya undang-undangnya jelas. Itu. Iya, tapi kan masyarakat belum paham pada waktu itu. Sehingga kalau funding susah banget karena mereka belum mengerti ini. Karena perkreditan itu tadi Bu ya. Perkreditannya itu. Nah, mestinya menjadi perekonomian gitu. Betul. Nah, terus habis itu sampai akhirnya kita bisa bekerja sama dengan, akhirnya mereka dari regulasi itu menjadi sparring partner buat mereka dalam membuat kebijakan program-program apa selalu melibatkan BPR gitu. Akhirnya bisa banyak. Nah, ujung-ujungnya adalah dari Pemprov pun juga akhirnya melirik juga BPR gitu. Yang sebelumnya nggak ada gitu program-program. Tapi itu luar biasa. Dulu kan pendampingannya Bank Indonesia itu luar biasa. Sebagai contoh misalnya pada waktu krisis ada
PKM, kredit PKM, UMK gitu kan ya. Untuk memberi kredit itu betul-betul pada waktu itu memang supportnya ke BPR itu luar biasa, dan itu pada waktu pembentukannya PKM dan KMK pada waktu itu kredit itu juga melibatkan kita, dan rapat di kantor saya juga untuk membuat bagaimana konsepnya untuk bisa terserap gitu. Itu yang penting. Jadi kenapa sih dulu itu selalu kebijakan itu mudah terrealisir gitu ya. Karena memang dalam pembentukan selalu melibatkan kita gitu, melibatkan praktisi-praktisi itu. Begitu dulu itu. Saya melihat gini Bu, waktu BPR zamannya Pak Gatot tuh kayaknya kok vokal dan ini gitu Bu. Lah itu. Ada lah itu. Saya kan cuma tugas saya cuma di belakang layar. Tapi itu sangat berperan itu untuk lebih yang lain. Pak Gatot biasa yang bersuara. Jadi itu harus ada kerjasama. Makanya asosiasi itu harus ada begitu. Nggak boleh ada dua nahkoda. Jadi semuanya harus tahu bahwa kalau ini pimpinan ya sudah, ayo dia posisikan dia sebagai pimpinan. Begitu. Kalau itu zaman dulu itu seperti itu, sehingga semua ngelihatnya itu segen lah sama Pak Gatot gitu ya. Karena semuanya meskipun apapun yang kita perbuat di belakang layar itu semuanya harus Pak Gatot yang muncul gitu. Begitu juga waktu zamannya Pak Sugeng, waktu zamannya Pak Hari, harus begitu. Siap. Nah, dari Perbarindo akhirnya lahir Yapindo. Jawa Timur itu pun menurut kami pelopor juga. Itu. Nah, ini zaman itu pokoknya pelopor gitu kan. Nah, dari kondisi itu cerita dong Bu, sampai terlahirnya Yapindo dan merupakan penyelenggara sertif yang lain-lainnya bergejolak, tapi Jawa Timur ayam aja gitu. Nah, ini gimana dulu lahirnya Perbarindo, dari Perbarindo memunculkan Yapindo, akhirnya menjadi lembaga yang independen, bahkan menjadi bendaharanya kalau bisa dikatakan gitu. Nah, itu gimana Bu Yapindo sumber ini dana gitu. Yapindo bisa lahir, kalau yang di DPD lain mohon maaf ini kalau Yapindo termasuk yang gini dulu itu Pak ya. Gitu. Sebenarnya ini yang cerita itu mestinya tuh Mang Pak Gatot ya. Oh, nanti ada sesi Pak Gatot sendiri. Tapi ini perlu dulu. Ya, karena apa? Perlu artis dulu baru aktor gitu ya. Perlu artis dulu baru aktor gitu. Jadi begini, dulu itu kan saya tadi cerita bahwa kita itu akhirnya dari yang tidak pernah dilirik, akhirnya kita dilibatkan dalam pembuatan itu. Nah, akhirnya pada waktu kita itu kan selalu ngadakan acara, ngadakan ini kan ya ini. Nah, pada waktu kita sering ngadakan training dan sebagainya, kan waktu itu juga BI juga fokus ke peningkatan kualitas SDM gitu ya. Karena kok kesannya kurang ini. Akhirnya pada waktu itu kita dilingkan dengan GTZ Jerman Bu, ya? Jerman ya. Pada waktu itu mereka memberikan technical assistant, pendampingannya penuh, dan ada juga hibah, kalau nggak salah waktu itu ada mobil, ada komputer, segala macam dari GTZ. Awalnya seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah begini dulu. Kenapa sih waktu itu BI menyarankan untuk memberikan saran mempunyai pemikiran agar membentuk Yapindo itu karena pemikirannya begini. Satu asosiasi itu tidak akan mungkin berjalan tanpa ada dana gitu. Apapun sekarang tuh kalau nggak ada dana susah lah. Kata Pak Dekarwo gubernur kita Bu, uang itu adalah darahnya. Gubernur kita sekarang Bu Hovifah. Oh, banyak kan. Gubernur yang dulu ya. Kalau pertemuan tuh langsung mesti ngomong bahwa uang itu darahnya gitu. Uang itu darahnya, nggak bisa. Nah, kita tuh nggak bisa bertahan seperti ini terus begitu. Nah, kalau misalnya dari kontribusi dari anggota, iuran anggota cuma seberapa kecil, dan itu berbagi juga dengan DPP ya. Nah, akhirnya kita dan lagi kalau misalnya kita mengadakan apa saja kan selalu akhirnya ada biaya ini itu dan sebagainya. Nah, kenapa nggak IO-nya akhirnya dibuat Yapindo aja gitu. Akhirnya Bank Indonesia pada waktu itu kita beberapa kali rapat, dan itu perlu waktu yang cukup panjang sekali. Dan ini se-Indonesia Bu waktu itu ya? Se-Indonesia atau Jatim saja? Jatim saja dulu. Waktu itu Jatim saja? Jatim saja dulu. Waktu itu awalnya cuma di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Sebelum akhirnya
DPD yang lain itu membuat yayasan. Jadi itu proyeknya Jawa Timur nih ya. Jawa Timur. Jadi pada waktu sebenarnya itu Jawa Timur udah unggul dari dulu. Nah, tujuannya adalah pada waktu itu Yapindo ini diharapkan akan dapat menjadikan motor penggerak bagi jadi suplemennya untuk Perbarindo gitu ya, agar Perbarindo ini dapat lebih baik lagi berjalan selain dari iuran anggota juga ini juga dari Yapindo ini. Nah, akhirnya banyak training seperti sertif apa juga dimasukkan lewat ke situ ya. Tujuannya sebenarnya adalah agar nanti itu apa yang dihasilkan itu nanti bisa kembali ke Perbarindo untuk kepentingan anggota. Sebenarnya tujuannya dulu seperti itu. Ya sekarang kan juga Yapindo juga kalau ada acara dan sebagainya kan juga sering ada kontribusi. Ya betul, seperti itu. Jadi Yapindo dulu memang diciptakan untuk menjadi think tanknya Perbarindo, terutama soal pendanaan ya betul. Nah, itu. Termasuk Yapindo dulu kan sebagai adanya regulasi bahwa direksi harus bersertif. Iya. Akhirnya masuk di situ. Sebelumnya sertif itu sebelum. Jadi jauh akhirnya terus ada sertif dilewat karena sudah ada Yapindo. Makin hidup jadinya. Akhirnya kita punya kantor sendiri. Iya, begitu. DPD lain belum punya. Kita sudah punya kantor gitu. Dari hasilnya itu. Gitu seperti itu. Jadi Yapindo ini bagian dari Perbarindo sebenarnya kan memang milik sayap-sayapnya Perbarindo. Jadi harusnya ini teman-teman juga harus mensupport ya Yapindo ini untuk kepentingan peningkatan SDM dan lain-lain untuk agar kita juga bisa survive dan bisa bersaing. Perbarindo juga bisa lembaga lain lah gitu. Iya, begitu. Nah, kita sekarang melanjut ke APEC. Ini lagi-lagi Jawa Timur ini. Lagi-lagi Jawa Timur juga. APEC dulu itu Bu. Saya pengen tahu, saya dengar Bu, karena ya bagaimana anggota Perbarindo harus tahu lah APEC gitu kan. Nah, tapi saya belum tahu secara detail bagaimana sih lahirnya APEC, latar belakangnya dulu bisa terbentuknya APEC dan apa motivasi yang mau diharapkan dari adanya APEC ini. Silahkan Bu. APEC ibaratnya itu ibarat gelas lender ya diharapkannya itu gelas lender fundingnya untuk DPR. Ya, cerita Bu. Ini agar karena dalam keadaan pandemi ini Bu, APEC ini gimana ini gitu loh teman-teman ini coba Bu cerita dari mulai lahirnya, mulai dibentuknya terus akhirnya sampai sekarang nih Bu. Sebenarnya gini, APEC itu bukan dari Jawa Timur sebenarnya Pak. Oh gitu. Sebenarnya bukan dari Jawa Timur. Tapi yang terbentuk awal Jawa Timur gitu? Enggak juga. Jadi gini, dari tahun 2002 itu sebenarnya sudah ada wacana untuk dari BI Pusat. Pada waktu itu ya dari BI pada waktu itu sudah ada muncul dari PNM waktu itu dari PNM itu ada muncul sudah 2002 itu sudah ada wacana untuk APEC ini. Terus kemudian pada beberapa tahun kemudian Bank Indonesia itu punya inisiatif untuk mewujudkan APEC ini. Harapannya adalah APEC ini nanti akan bisa jadi pengayom apabila bank-bank untuk BPR ini membutuhkan dana untuk liquidity mismatch gitu ya, pendanaan untuk liquidity mismatch. Nah pada waktu itu seperti itu. Nah kemudian dibentuklah kita dilibatkan dalam Pokja pembentukan generic model APEC ini. Nah sampai kemudian beberapa kali pertemuan tuh ya di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Jawa Timur, di mana-mana. Nah ini melibatkan 7 provinsi. Nah provinsinya adalah Jawa Timur, Jateng, Jawa Barat, DKI Jakarta, terus Bali dan Sumatera Barat. Itu terus satu lagi lupa saya. Itu pokoknya di antaranya itu. Terus kemudian kita semua akhirnya bisa ngikutin ya terbentuklah bisa membentuk generic modelnya itu. Hanya disepakati ada 3 model pada waktu itu dan itu di launching tahun 2006. Pada waktu itu kita untuk pilot project ya. Nah kebetulan
tiga model itu adalah yang satu itu dengan bank umum sebagai lembaga Apex, kemudian BPR yang dirasa mampu untuk menjadi lembaga Apex, kemudian dengan PT Permodalan Madani PNM pada waktu itu. Nah, berjalan sesuai dengan harapan pada waktu itu Januari 2006 kalau nggak salah, waktu itu ada launching untuk pilot projectnya itu. Nah, dengan harapan pada waktu itu 6 bulan setelah pilot project akan dievaluasi. Sebenarnya yang bagus itu yang model yang gimana sih gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, proses yang macam-macam panjang di Jawa Timur itu sebenarnya dilingkan dengan salah satu bank. Tetapi karena tidak ada titik temu gitu ya untuk kecocokan, karena ada beberapa persyaratan yang kita nggak memungkinkan. Salah satu contoh misalnya kita diminta untuk single bank. Ya susah dong kalau kita nggak kerjasama dengan bank-bank yang lain gitu. Nah, diantaranya itu. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya setelah proses akhirnya disepakati di Jawa Timur itu dibentuknya lembaga Apex, itu pakai model yang BPR sebagai Apex bagi BPR yang lain gitu. Saling gotong royong lah. Betul. Nah, itu disepakati itu dan disetujuin akhirnya dari Bank Indonesia, oke, kalau begitu, kalau memang pakai model itu. Nah, BPR Wiradana waktu itu disepakati sama teman-teman karena memang pemegang sahamnya bisa memahami lah. Kebetulan kan konsennya juga memang untuk bagaimana caranya BPR di Jawa Timur khususnya itu bisa lebih maju begitu. Ngomong-ngomong BPR Wiradana, Bu. Iya. Kita lanjutkan di Wiradana gitu. Boleh. Ya kan? Silakan. Biar tahu lahirnya Apex itu di BPR Wiradana bentuknya seperti apa. Oke, ayo.